Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Izin minum dulu ya. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 459. Dan dalam sebuah khabar, ada seorang tua disuruh berdiri untuk dihisab. Maka firman Allah kepadanya, hai orang tua, dan juga firman-Nya di surah Yusuf ayat 80 itu ya. Dan dia adalah
hakim yang sebaik-baiknya. Dan di dalam khabar ada seorang tua disuruh berdiri untuk dihisab, maka firman Allah kepadanya, "Hai orang tua, kenapa kamu tidak insaf juga? Sejak kamu kecil aku telah memberimu berbagai nikmat, tetapi setelah besar ternyata kamu durhaka kepadaku. Tapi ketahuilah bahwa sikapku kepadamu tidak seperti kamu terhadap dirimu sendiri. Sekarang pergilah, aku telah mengampunimu atas dosa-dosa yang terlanjur kamu lakukan." Dan sesungguhnya ada seorang pemuda yang banyak dosa didatangkan ketika dia disuruh berdiri, kayak disuruh itu ya, gemetar seluruh anggota tubuhnya dan kedua lututnya saling berbenturan saking redeknya. Maka firman Allah Azza wa Jalla kepadanya, "Tidakkah kamu malu kepadaku? Tidakkah kamu takut kepadaku? Tidakkah kamu khawatir terhadap siksaku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku selalu mengawasi kamu?" Lalu firman-Nya kepada para malaikat, "Serahkan orang ini kepada ibunya Hawiyah." Ada yang mengatakan bahwa para malaikatlah yang menghisab atas perintah Allah Ta'ala, seperti halnya para hakim menyelenggarakan pengadilan atas perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Saya mau terangkan dulu yang pertama, ada orang tua disuruh berdiri dihisab, maka ini dihisab langsung oleh Allah. Saya sering sampaikan ya, kalau Allah yang berkenan menghisab langsung, udah alamat selamat gitu aja pokoknya. Jadi kalau Allah berkenan menghisab langsung, udah alamat selamat gitu aja. Sehingga kemudian orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menghisab dia itu Allah yang maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senang nutup aib hamba-hambanya. Pokoknya Allah itu zat yang begitu, mesti selamat gitu. Sementara yang kedua itu, yang anak muda itu, ada yang mengatakan itu malaikat yang menghisab, bukan Allah yang menghisab. Kalau malaikat yang menghisab berarti kepada dia Allah nggak berkenan bicara, sehingga Allah delegasikan malaikat. Kalau malaikat yang bicara, malaikat itu makhluk yang lurus selurus-lurusnya, nggak ada bengkoknya, itu malaikat. Jadi kalau bener ya diapresiasi, salah dikaplok gitu aja. Nah, jadi malaikat itu makhluk yang lurus. Sehingga kalau malaikat yang menghisab, alamat celaka sudah. Tapi kalau Allah yang berkenan menghisab langsung, itu alamat selamat. Semoga kepada kita Allah berkenan bicara langsung. Amin. Allahumma amin. Atau kalau mau kita jelentrehkan secara keadaan, Ibnul Jauzi itu menyebutkan bahwa kalau ada orang sampai usia tua, dalam Islam tua itu 60 tahun ke atas. Tapi lebih tepatnya belum 60 ke atas itu belum tepatnya, lebih tepat itu 80 sebenarnya. Enggak, untuk dalam riwayat yang dapat dispensasi yang disebut dengan tawanan Allah. Jadi kalau ada orang umurnya sampai 80 tahun itu disebut sebagai tawanannya Allah. Tawanannya Allah itu maksudnya bagaimana? Nah, ini menarik, ini saya mau cerita. Jadi dalam kitab Tambihul Ghafilin itu ada seorang bapak-bapak usianya 80 tahun lebih ngomong ke anaknya, coba kamu cari di seantero negeri ini atau di kota inilah, ada nggak budak yang umurnya 80 tahun? Anaknya keliling kota sampai pelosok-pelosok itu, pulang ditanya gimana,
Kata anaknya, ndak ada Pak, budak umur 80, rata-rata umur segitu udah dimerdekakan oleh tuannya. Kata orang tua itu, lah kalau manusia saja memerdekakan budaknya, yang masa Allah nggak memerdekakan saya hambanya yang udah umur 80 ini. Akhirnya orang ini munajat sama Allah dengan baik sangkanya itu. Dalam riwayat itu diceritakan memang orang itu akhirnya diampuni oleh Allah karena baik sangkanya kepada Allah. Jadi makanya orang itu kalau menjelang wafat itu harus diperkuat harapannya. Jadi ada rasa takut, ada rasa harap. Tapi kalau menjelang wafat itu yang mesti diperkuat adalah rasa harap. Nah, karena gini, orang itu kalau yang dominan rasa takutnya itu ngerinya berujung kepada suudzon, buruk sangka kepada Allah. Orang kalau larut dalam kekhawatiran itu tidak jarang berujung kepada suudzon, buruk sangka kepada Allah. Tapi kalau memperkuat harapan itu insya Allah potensial berbaik sangka kepada Allah. Tapi rasa takut itu nggak bisa dibohongi Ustadz ya. Kadang itu memang muncul dan mengemuka, maka harus segera disusul dengan harapan. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Harus itu. Takut masuk neraka, perkuat harapan masuk surga. Takut dosa, perkuat harapan ampunan Allah. Takut azab, perkuat harapan akan rahmat. Pokoknya semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Dan itu bukan sebuah kesia-siaan. Di samping tadi husnudzon, di mana ada hadis qudsi Allah berfirman, ana 'inda dzanni 'abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Selain dari itu, ada hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan gharib. Nabi bersabda, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Monggo Bu, depan masih kosong. Jadi intinya itu, apa yang kita takutkan kalau disusul dengan harapan itu tidak akan terjadi insya Allah yang kita takutkan. Bahkan apa yang kita harapkan akan diberikan oleh Allah. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan gharib. Makanya saya ulang deh, kalau udah merasa dekat dengan kematian terutama perkuat harapan. Satu, yang kedua husnudzon, baik sangka kepada Allah itu yang pokok. Bahwa ketakutan kadang muncul, maka segera susul dengan harapan. Jangan larut dalam ketakutan-ketakutan. Kalau larut dalam ketakutan, ngerinya itu nanti berujung kepada suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Adapun terhadap orang yang tidak bersifat seperti ini, barulah Allah Ta'ala mau berbicara dengannya. Umpamanya kepada orang mukmin, Allah berbicara dan menghisapnya dengan hisap yang mudah. Maaf, tadi di surah Ali Imran ayat 77 itu bicara tentang salah satu orang yang kepadanya Allah nggak mau bicara langsung ya. Itu adalah orang yang menukar janji dia dengan Allah dengan harga yang sedikit. Sekarang saya mau tanya, janji kita kepada Allah itu apa sebenarnya?
Di antara bisa, tapi yang pokok itu syahadat, Bu. Syahadat. Yang pokok, yaitu termasuk bagian dari komitmen kita kepada Allah kan, untuk bertindak atas nama Allah karena Allah, mohon maaf. Tapi yang pokok itu syahadat, yang pokok itu. Syahadat itu kan artinya asyhadu, saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, karena memang selain Allah bukan Tuhan. Dan saya berjanji, saya bersaksi, saya bersumpah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini kan janji kita kepada Allah. Kalau sampai ada orang yang mau menukar janjinya kepada Allah dengan hal sedikit, itu diantara bentuknya apa? Murtad, itu keluar dari Islam. Dia rela menukar akidahnya, tauhidnya, imannya demi harga yang sedikit dunia, maksudnya. Entah ditukar dengan cinta, atau ditukar dengan harta, atau ditukar dengan posisi jabatan, atau apalah. Yang itu sedikit. Kenapa? Karena di dunia itu sebanyak apapun sedikit. Itu contoh. Atau demi keuntungan yang sedikit di dunia, dia rela mengkhianati syahadatnya dengan misalnya, dia mungkin tidak secara kasat mata zahir dia tidak murtad, akan tetapi dia rela menjual agamanya demi keuntungan yang sedikit, sehingga dia halalkan yang haram atau dia haramkan yang halal dengan sengaja. Sehingga misalnya ada sebagian orang yang berbuat seperti itu, naudzubillahi min syarri dzalik. Itu yang menghalalkan perkawinan sejenis itu profesor doktor loh itu. Jangan salah itu. Yang menghalalkan pernikahan sejenis. Bukan pernikahan, perkawinan sejenis. Naudzubillahi min syarri dzalik. Yang kapan hari ada upaya melegalkan pelacuran dengan menggunakan akad milkul yamin, perbudakan, itu profesor doktor di Jogja itu. Jadi kalau beli pelacur itu kan melalui mucikari atau germonya itu beli itu dianggap kayak beli budak, sehingga dihukumi seperti beli budak, kemudian dihalalkan. Nah, kebetulan sang dokter itu punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Kalau anak perempuannya digitukan, boleh nggak kira-kira gitu? Nggak jawab dia. Milkul yamin, dia menggunakan dalih milkul yamin. Jadi kalau booking atau transaksi dengan pelacur itu dianggap transaksi jual beli budak. Itu seperti itu. Ya, naudzu, itu yang ngomong itu profesor doktor ya. Ya semono ya. Ya tapi memang wallahu a'lam bishawab. Dulu di Hotel Simpang Surabaya itu sempat ada seminar yang diundang itu orang-orang kiri itu. Satu tokoh orang kiri diundang saat itu, ngomong memang dia itu, ngomong di seminar itu ngomong tahun 2000-an awal. 2000-an awal itu, 2001 2002 kira-kira. Itu dia ngomong bahwa ya kami ini memang dibayar oleh NGO kafir untuk yang ngacak-ngacak tadi itu. Nah ini namanya menjual perjanjian dia dengan Allah itu dengan harga yang sedikit. Ini saya nggak ngomong masalah khilafiyah yang furu'iyah ya. Kalau khilafiyah furu'iyah oke lah, perdebatan memang panjang. Akan tetapi yang saya maksud adalah ini perkara-perkara yang semua sepakat. Pernikahan sejenis itu kan jelas-jelas haram toh. Semua agama aslinya kan mencela tuh. Kita nggak usah jadi orang lain, jadi manusia saja kita pasti tahu itu nggak benar kan. Nah, tapi itu di pakai stempel agama dibolehkan. Itu seperti itu. Nah, sama dengan tadi ketika kita bicara soal pelacuran, mau sore gak iso bedakno antara mana budak mana pelacuran. Budak kan punya sejarah panjang perbudakan itu. Apalagi de jure perbudakan sudah ditiadakan kan. Walaupun de facto mungkin masih ada, tapi de jure kan tidak.
Sudah tidak boleh lagi di dunia internasional. Nah terus kita nggak bisa bedakan mana transaksi melacur dengan transaksi jual beli budak. Beda banget lah. Allah kok disama-samakan gitu loh maksudnya. Wong kalau budak kan ada prosesnya, perang, ada tawanan perang, ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, ada yang ditawan sebagai budak. Itu baru namanya perbudakan sebagai efek dari peperangan. Itu bisa terjadi pada dua pihak. Orang Islam bisa jadi budak, orang di luar Islam juga bisa jadi budak dalam hal ini sebagai tawanan perang. Oh ini gak perang tahu-tahu booking yang hotel. Jari ini milkul yamin. Wong pesen begenggek kok. Ya beda lah. Nah yang pesen begenggek kok jari ini milkul yamin jauh banget. Sudah lama gak dengar kata begenggek. Nonton nggih. Oh macam-macam lagi, macam-macam. Pun, jadi hati-hati jangan sampai menjadi orang yang menukar perjanjian kita dengan Allah syahadat itu dengan apa? Harga yang sedikit. Kalau masuk dalam kategori ayat ini ngerinya itu nanti Allah nggak mau bicara sama dia. Nauzubillahi min syarri dzalik. Allahu akbar. Izin minum lagi nggih. Ngomong masih hangat nih. Bismillah. Nggih, monggo. Kenapa? Kalau dari pemahaman ini berarti kalau kita orang muslim masih ada kemungkinan Allah yang memberikan kita. Betul, tidak salah. Karena yang tadi seperti yang di posisi yang Allah tidak mau bicara itu hanya dengan orang-orang kafir dan mereka yang menukar perjanjian Allah dengan harga berat. Iya, betul. Walaupun berdosa, selama masih muslim. Betul, masih ada harapan. Masih ada harapan, betul, tidak salah itu. Makanya tadi perjanjian kita dengan Allah kan syahadat. Asal kita masih berkomitmen dengan syahadat yang kita ikrarkan itu, insya Allah lah. Walaupun nanti kita bertingkat ya. Kalau ibu baca di dalam surah Fatir, surah ke 35 ayat 32 itu, orang yang menerima kebenaran Al-Quran atau orang yang Islam itu dibagi tiga. Ada yang zalim pada diri sendiri, ada yang pas-pasan, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Jadi pertama zalimul li nafsi. Wa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadi, dan kamu wariskan kitab Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Berarti kita menjadi muslim itu pilihan dari Allah. Maka bersyukurlah pada Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang pertama. Yang kedua, orang yang menerima kebenaran Al-Qur'an ini masih diakui keislamannya oleh Allah, masih dianggap Islam lah ya oleh Allah. Itu bertingkat ternyata. Ada yang pertama itu zalimul li nafsi. Zalim pada diri sendiri. Kalau bahasa sederhananya, antara apa yang dia baca dari Al-Quran dengan kelakuannya itu banyak gak cocoknya. Ya nakal lah. Orang Islam yang nakal. Tapi hatinya tetap mengimani Quran. Jadi kalau bahasa sederhananya, dia tidak jual agamanya, dia tidak murtad, dia tetap istiqomah dalam keislamannya. Kalau istilah orang Jawa Timur, daerah Madura terutama, kan ada yang ngomong, di sini ini Islamnya 100%. Karena konon kristenisasi itu di Madura gagal. Jadi kristenisasi itu di Madura gagal. Karena saking Masya Allahnya orang Islam di sana itu. Jadi di sini ini pokoknya Islamnya 100% di sini ini. Tapi kok Pak?
kok banyak sapi yang hilang, Pak? Oh, itu pekerjaannya itu katanya. Itu mirip ketika saya masih di Surabaya saat itu. Saya itu masih di Surabaya tahun 2000-an awal atau 90-an akhir itu, Pak. Pokoknya saat itu Masjid Al-Akbar Surabaya sekarang. Saat itu kan namanya masih Masjid Agung. Sebelum akhirnya diresmikan oleh Allahyarham Gus Dur itu kan diresmikan jadi Al-Akbar. Sebelumnya kan Masjid Agung. Saat itu ada pengajian di masjid itu, saya itu ada pengajian. Pas pulang itu ada cerita rame-rame. Saat itu diantara pembicaranya Pak Ali Mashan Musa. Saat itu beliau Ketua PWNU Jawa Timur saat itu. Itu ada rame-rame apa saya pikir itu. Jadi ceritanya itu ada rame-rame apa. Ternyata ada maling nyolong sepatu di masjid. Kata satpamnya itu, sampai ini Islam Pak, nyolong sama ini. Sama itu Islam tapi maling. Loh Pak, Islam itu agama saya Pak katanya. Kok nyolong? Itu pekerjaan saya Pak katanya. Repot. Sampai kiai saya itu pernah beli lampu kuno di daerah Surabaya THR itu apa? Gubeng terus Taman apa namanya Bu? Aduh, Pasar Lowak, ada Pasar Lowak itu. Kalau dari Gubeng terus lurus itu nanti naik line F itu atau apa? Ya, pokoknya sampai THR Taman Hiburan aja, Makam Pahlawan. Ada pasar itu apa namanya, pasar apa namanya itu? Sanes. Pokoknya setelah THR. Jadi kalau jenengan naik dari arah Gubeng kan naik angkotnya dari Joyoboyo. Itu nanti naik angkot F itu terus THR Pahlawan. Daerah apa saya lupa namanya. Kapasan atau Sanes. Pokoknya nanti itu ke Masjid kalau sekarang ke Masjid Cengho itu loh. Masjid Cengho itu. Ya pokoknya daerah situlah pokoknya. Saya lupa namanya. Kiai saya itu kan nawar lampu kuno itu. Kata kiai saya, kok cuma satu Pak? Biasanya dua Pak. Ya pesen dulu Pak Kiai katanya. Ya saya pesen kapan adanya satunya. Tergantung Pak Kiai. Tergantung apa? Tergantung nyolongnya katanya. Apa? Repot. Tergantung nyolongnya. Gak cocok ini. Nah, Bu? Dan tergantung nyolongnya Pak Kiai katanya. Itu real Kiai saya itu. Wong dulu itu kalau di Surabaya itu kalau nyari barang hilang, dulu itu ada pasar monokromo, sekarang DTC Darmo Trade Center. Dulu masih monokromo dulu. Itu di bawah itu ada di monokromo itu dulu ada pasar maling. Pokoknya kalau ada orang hilang di Surabaya, udah cari pasar maling itu ketemu gitu nanti. Tapi beli sudah sampai di situ itu. Dulu di Wonokromo. Allahu Akbar. Kalau Pak Hasyim Muzadi rahimahullah beli lampu di pasar di Jalan Surabaya, Jakarta. Berapa Pak lampu gini? Kalau yang kuno 2.500.000 Pak Kiai. Kalau yang baru, yang lampu-lampu baru 600 katanya. Ya udah saya beli yang kuno itu. Beli yang kuno, dikasih yang baru. Loh. Saya ini beli yang kuno Pak, kok dikasih yang baru? Semen pakai saja kan lama-lama kuno-kuno sendiri. Repot tuh. Semen pakai sendiri saja. Nanti lama-lama kan kuno-kuno sendiri. Repot masuk wong-wong. Balik. Jadi itu namanya dzalimul nafsi, enggak cocok dengan kelakuannya itu. Jadi antara perbuatan dan syahadatnya sama Qur'annya enggak cocok. Tapi dia tetap iman. Enggak mau dia murtad itu enggak mau dia. Pokoknya kalau berjuang demi Islam itu rela mati itu. Rela mati. Wong di Madura itu saking fanatiknya di sensus itu, di sini Islamnya itu 90%.
Yang 10% Muhammadiyah 10%. Repot. Oh, di sana itu sampai ayamnya saja NU kalau di sana itu. Singkat kata singkat cerita, orang Madura, bukan Madura, ada orang yang modelnya begitu itu ada. Ya, jadi kalau ngomong iman Islam, dipertahankan betul. Tapi kadang ya itu tadi masih suka nyerempet itu. Termasuk ketika oleh KPU ditanya, Pak, ini ijazah Bapak terbukti palsu. Loh, kok bisa sampean bilang ini palsu? Wong yang jual sama saya ngomongnya ini asli. Gak mari-mari gitu. Ada yang muktasid, pas-pasan. Dia dalam ketaatan, tapi ketaatannya pas-pasan. Yang penting wajib-wajibnya beres, sunnahnya nanti nyusul. Ya, jadi yang penting apa? Ya, wajib-wajibnya. Ini muktasid, pas-pasan. Kalau kata Nabi untuk yang model kedua ini aman lah, masih aman. Kalau yang pertama tadi tobat apa tidak tergantung itu. Tapi dia masih diakui oleh Allah hamba pilihannya, tidak boleh dikafirkan dia. Insya Allah kepada yang ini Allah masih berkenan bicara langsung juga. Cuman yang terakhir ini yang paling top, itu yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan tuh dia tidak mencukupkan dengan yang wajib toh, tidak puas dengan yang sunnah terus, pokoknya dia berbuat dilebihkan terus kebaikan tuh, dia semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah kita termasuk yang mana? Semoga kita termasuk yang Allah kategorikan yang senang berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin. Pokoknya nggak usah khawatir Bu, selama kita komitmen dengan syahadat kita dalam hati, bahwa kadang mohon maaf perbuatan kita kadang masih ada bengkok-bengkoknya. Saya sering sampaikan ya, yang penting itu bengkok luruskan lagi, jatuh bangun lagi, putus sambung lagi, kotor mandi lagi, terus sampai ketemu Allah. Kita ini bukan malaikat tadi yang lurus, enggak. Kita ini kadang ya tadi ada bengkoknya, yang penting diluruskan kembali. Ada putusnya nanti disambung lagi. Ada jatuhnya bangun lagi. Ada kotornya mandi lagi. Itu seperti itu. Ada yang meninggal? Kok ada ambulan keluar? Oh kirain ada yang meninggal. Adapun terhadap orang yang tidak bersifat seperti ini, barulah Allah Ta'ala mau berbicara dengannya umpamanya kepada orang mukmin. Allah berbicara dan menghisapnya dengan hisap yang mudah tanpa juru bicara, sebagai penghormatan terhadapnya, sebagaimana Allah telah memberi penghormatan kepada Nabi Musa alaihissalam di dunia dengan mengajaknya berbicara. Dan Allah tidak mau berbicara dengan orang-orang kafir. Oleh karena itu para malaikat yang menghisap mereka. Makanya kalau kita masih ada iman Islamnya dengan baik dan benar di sini, insya Allah lah kita masih aman, insya Allah. Yang penting kita berusaha tadi ya, pokoknya rumusnya tadi, putus sambung lagi, kotor mandi lagi, jatuh bangun lagi, bengkok diluruskan lagi, terus sampai ketemu Allah. Karena dalam Islam orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang segera menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Itu seperti itu. Maka betullah kata Syekh Dangdut Romai Rama itu, cukup satu kali bersalah, yang sama jangan dua kali. Tapi saya nggak setuju juga kalau ada pepatah yang mengatakan keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama dua kali. Saya nggak setuju itu. Kenapa? Karena keledai mungkin nggak akan jatuh pada lubang yang sama dua kali. Tapi kita manusia itu bisa jatuh pada lubang yang sama berkali-kali. Saya nggak sejauh-jauh mungkin saya sering cerita ya, kalau ini kan musim hujan, ini kan biasanya jalanan sekarang masih rusak, di jalanan harus rusak. Keluar itu banyak lubang lah, ada lubang gitu maksud saya. Itu kalau pas nggak hujan siang hari saya tandai itu lubang sini. Saya tandai itu. Terus begitu hujan kuliah subuh kan tergenang air kan. Itu saya coba nginget-nginget aja.
Setahu saya ini nggak ada. Kadang namanya manusia kan, gajuk, ya kan, lupa. Itu kadang tidak sekali, itu 2 kali, 3 kali kadang. Wis tak eling-eling janjane, lali kadang. Kalau pas tergenang oleh air gitu itu lupa itu. Aduh. Nah, itu namanya bisa jatuh. Makanya rumusnya tadi jatuh, bangun lagi, putus sambung lagi, bengkok urusan lagi, kotor mandi lagi, terus sampai ketemu Allah. Itu yang sering ulama katakan, saya kutip ucapan para ulama itu, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Pokoknya terus gitu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, kalau kepada Allah bisa lari. Kalau nggak bisa lari, jalan. Kalau nggak bisa jalan, bahkan sambil ngesot sekalipun tetap menuju kepada Allah. Ya apa caranya? Allahu Akbar. Itulah yang sering saya sampaikan. Saya nggak bosan-bosan menyampaikan ini supaya kita, untuk pengingat buat kita bersama, termasuk saya sendiri. Kalau saya ulang, saya sering tanya orang atau pernah tanya orang, Ustadz kalau lagi malas sholat malam, Ustadz ngapain? Saya bilang insya Allah saya tetap sholat malam sambil malas. Ustadz kalau lagi malas baca Quran, Ustadz ngapain? Saya jawab insya Allah saya tetap baca Al-Quran sambil malas. Kalau Ustadz lagi malas belajar, Ustadz ngapain? Insya Allah saya tetap belajar sambil malas. Artinya sholatnya tetap berusaha khusyuk, tetap berusaha baik, tapi rokaatnya nggak sebanyak kalau lagi semangat. Rokaatnya, surahnya nggak sepanjang kalau lagi semangat. Paling ya paket kul. Ya lumayan daripada nggak sama sekali ya. Itu namanya pakai kaidah fikih. Mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau nggak bisa ngerjakan semua, paling nggak jangan ditinggalkan semuanya. Ya paling nggak sebagiannya. Nonton nggih? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita ini tetap sebagai manusia yang semuanya berproses. Monggo Bu Evi, monggo. Silakan dipilih bangkunya. Pun lanjut. Monggo. Bagus. Saya sering sampaikan ini rumus. Ini sholat sunnah Bu ya. Kalau sholat fardu mesti dipaksakan memang. Walaupun tetap ujungnya semampunya. Jadi gini. Kalau tentang ngantuk ini kan ada hadis khusus dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan orang kalau akan sholat malam terus dirasa ngantuk, kata beliau tidur. Takutnya nanti maunya memuji malah memaki. Kan kadang bacanya pating celetot gitu ya. Nah, cuman begini, ini catatan pentingnya juga. Kalau kita ngantuk, tolong diukur kemampuan kita dalam memahami ngantuk itu. Ini ngantuk apa ngantuan? Nah, itu beda. Paham ya? Ya. Artinya gini, kalau kata Siti Aisyah itu ukuran ngantuk itu memang betul-betul capek sampai kalau baca itu maunya memuji malah memaki, kalau bahasa Jawanya itu pating celetot bacaannya itu. Karena saking ngantuknya. Contoh gini, ibu seharian capek ngurusi pengajian di sana di sini, hadir sana hadir sini, belum makannya sana sini. Pokoknya singkat kata singkat cerita, pokoknya capek. Apalagi pakai nge-gym segala, tambah capek. Ini misalnya kurang istirahat, kurang kayaknya kalau pengajian nggak kurang makan deh. Pokoknya kurang istirahat deh, capek sama. Apalagi tambah kurang makan, pokoknya belum lagi pikiran sing ngurus suami, harus anak apa macam-macam, capek banget. Itu berarti objektif capek, istirahat. Jangan dipaksakan sholat. Tapi kalau ibu perasaan istirahat cukup, makan cukup, tidur cukup, semuanya ngopi cukup, kok sih ngantuk ya, berarti itu ngantukan itu. Nah, yang model begini dimujahadai, dilawan yang model gini. Dilawannya terserah apa tadi mau minum kopi dengan rasa nopo yang punya mesinnya itu saya nggak tahu apa itu, atau yang kemudian ngunyah marning apa wudu, ya
Terserah jenengan lah bagaimana. Yang penting melek itu namanya mujahadah. Jadi berusaha untuk bisa melek itu namanya mujahadah. Nah, itu benar itu. Teruskan lawan kalau yang. Tapi kalau memang betul-betul objektif ngantuk, nah itu tidur saja. Sarannya tidur. Tidak usah khawatir. Kita sudah pasang niat mau sholat malam, tapi ngantuk tak tertahankan dan memang objektif ngantuk. Gak usah khawatir. Kita sudah dapat pahala sholat malam sekali utuh, insya Allah. Bisa dimengerti nggih? Dan Nabi mengkompensasi itu dengan duha. Jadi besok bisa diganti di duhanya. Biasanya Nabi itu duhanya 4, 6, 8. Tapi kalau malamnya beliau enggak tahajud, biasanya duhanya 12 rakaat. 12 rakaat itu ya 6 kali salam, 2 salam, 2 salam. Itu bisa di sela-sela kok. Misalnya ibu 2 rakaat duha, biasanya bisa 2 kali misalnya gitu ya. Aduh kok capek sih, istirahat sih misalnya. Ngopi-ngopi dulu, terus nanti duha lagi, 2 lagi. Sudah dapat berapa? 4, 8 berarti dapat 8. Tinggal 4 lagi. Aduh, tapi jangan disela nonton drakor ya. Jangan disela nonton drakor. Jadi tetap diselanya itu tetap dengan kebaikan apa aduh lapar makan nasi goreng dulu atau apa gitu. Atau goes dulu apa. Terserah nanti baru kemudian salat lagi misalnya. Ngoten nggih? Itu seperti itu. Ya intinya dalam mendekat kepada Allah itu pandai-pandailah kita itu mengolah hati dan pikiran serta badan ya supaya kita tetap dalam ketaatan gitu. Ya namanya manusia saya ulang. Kadang ya ada jatuh-jatuhnya. Yang penting apa? Bangun lagi. Kadang kita udah berusaha nahan omongan tapi cerat keluar juga astagfirullah. Segera kita istighfar. Namanya manusia. Manusia. Kadang kita udah berusaha menahan, tapi kadang remnya belum juga. Segera istighfar, astagfirullah, taubat, minta ampun sama. Terus gitu, terus. Jangan pernah bosan, terus gitu. Kenapa? Oh iya. Nah, ya bagus. Ya dosa apa yang memberat? Ya betul, tidak salah. Karena tidak ada hal yang menghalangi ketaatan selain dosa misalnya. Muhasabah tidak apa-apa, bagus. Itu terus kita taubati, kita istighfar insyaallah. Terus jangan lupa hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Ini kita semua belajar ya, termasuk saya ngomong juga belajar. Misalnya saya itu ingin berbuat baik sesuatu apa gitu ya. Walaupun tampaknya mudah dan insyaallah saya bisa melakukannya. Tapi saya merasa perlu bantuan Allah. Sehingga saya biasanya berusaha menyertai niat itu dengan ucapan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sehingga niat baik itu semoga kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk merealisasikannya. Karena betapa banyak orang yang hanya mau tapi tidak mampu. Walaupun mau itu sudah bagus daripada yang enggak mau. Mau dalam kebaikan maksudnya ya. Itu. Makanya dalam hati sertakan. Bisa tidur niat nanti mau tahajud. Itu usahakan kita zikir la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, itu kita mohon pertolongan Allah. Itu seperti itu. Nggih. Bisa ya? Salat malam tidur sambil berdiri bisa ya? Sekejap gitu, tapi kayaknya hilang gitu. Nah itu saya lanjutkan, itu salah apa? Bagus. Kalau saya dulu ada teman satu pesantren, yang lain udah sujud, udah salam, dia masih berdiri dia. Iya benar. Ternyata dia berdirinya gini dia. Salat itu gini dia. Yang lain udah pada sujud ruku, dia masih berdiri aja. Ternyata tidur sambil begini sholatnya itu.
Bisa itu. Jadi gini Bu. Di fikih itu ada tidur yang betul-betul tidur, ada tidur yang kuping itu masih mendengar. Kalau kita tidak bisa memutuskan tadi tidur benar atau sekilas saja seliut tapi masih kuping masih mendengar. Kalau kuping masih mendengar berarti masih sah sholatnya, masih sah sholat. Tapi kalau ibu betul-betul merasa hilang, ibu punya persangkaan kuat hilang, betul-betul hilang, dan sementara posisi bokong tidak sedang nempel di lantai, berarti berdiri kan tadi posisi. Itu termasuk yang dapat membatalkan wudhu. Berarti kalau wudhunya batal, berarti sholatnya batal. Diulang dari awal, wudhu lagi tadi. Ya. Tapi kalau ibu, enggak, tadi perasaan saya masih dengar kok, saya enggak hilang sama sekali. Saya yakin tadi saya enggak hilang sama sekali. Berarti ibu masih sah sholatnya. Emang bisa begitu Ustaz? Iya bisa, karena ibadah itu kembali pada persangkaan mukallaf. Sihhatul ibadati bima fi dhannil mukallaf. Sahnya ibadah itu kembali pada persangkaan kuat seorang mukallaf. Jadi kalau ibu ngerasa tadi insya Allah saya nggak tidur kok, saya cuma seliut gitu aja tapi saya masih mendengar, berarti itu namanya belum batal wudhunya, sehingga kemudian ibu termasuk yang boleh lanjut. Tapi kalau ibu kayaknya hilang deh tadi itu, wassalam tadi itu betul-betul tidur, ya sudah. Kalau ibu yakin ibu udah tidur berarti batal wudhunya. Kalau batal wudhunya berarti batal sholatnya. Diulang lagi dari awal wudhunya dan sholatnya. Atau nggih? Allah a'lam. Kenapa? Kalau menguap nggak batal, menguap nggak batal. Nggih, monggo. Nggih Bu Ian. Bu Ian namanya Bu Ian siapa Bu namanya Bu? Enggak, nama di WA Ian Sudirja. Itu saya pikir laki-laki loh itu Bu. Nggih. Kalau kejadian tertidur sambil berdiri itu biasanya terjadi pada sholat tarawih Ustaz. Nah sebelah itu kan kita membacakan surat enak, terus kan gerakan badan yang mau seperti tersungkur itu kan biasanya tertidur. Sekarang gini, ibu punya dzan, persangkaan bahwa itu betul-betul tertidur atau seliut tapi kuping masih mendengar. Pertanyaannya itu dulu. Kalau Ibu Ian merasa bahwa ibu betul-betul merasa tidur, seliutnya itu tidur betul, ibu merasa tidur tadi itu, merasa hilang, berarti tidur ya. Kalau tidur fix batal wudhu, fix ngulang dari awal, batal sholatnya, otomatis wudhu kembali dan sholat lagi dari awal. Tapi kalau ibu punya dzan persangkaan, enggak kok, saya tadi walaupun seliut tapi masih dengar kok bacaan imam sekilas, saya masih sadar dengan sekitar saya, cuman seliut gitu aja, itu masih sah sholatnya. Sudah ibu putuskan saja, nggak apa-apa. Ibu pakai dzan aja. Kalau saya secara pribadi sering ngambil dzan, kalau posisi sholat saya sering ngambil dzan, persangkaan kuat saya adalah saya belum tidur kalau saya. Dan sah, sholat saya sah, tidak ada masalah. Kenapa? Dalam masalah ibadah ada kaidah sihhatul ibadati fima fi dzannil mukallaf. Sahnya ibadah itu kembali pada persangkaan seorang mukallaf. Jadi ibu putuskan saja. Jadi kalau saya pribadi seringkali kalau di dalam sholat saya nggak ngambil keputusan tidur, saya ngambil keputusan seliut gitu aja. Tapi saya tidak tidur, saya posisi karena kuping mendengar dan saya masih punya kesadaran saya sedang sholat. Berarti saya belum betul-betul tidur. Kecuali yang teman saya tadi, temannya lain beberapa kali gerakan, dia masih berdiri gini. Oh, udah sujud semua dia masih begini aja. Ternyata tidur dia. Itu baru tidur beneran itu. Jadi kalau kita selisihnya masih sedikit, insya Allah belum tidur itu sebenarnya. Tapi kalau selisihnya, misalnya maaf nih, ibu sujud nih, teman-teman udah berdiri, nah itu tidur insya Allah kalau itu. Tidak, dzonnya enggak. Tapi kalau cuman seliut gitu, itu masih itu kan? Seliut gitu, ya. Atau ketika, ya, atau apalah seliut gitu, itu insya Allah belum tidur itu. Itu masih, ya. Sebentar.
Siapa dulu ini? Yang sepuh dulu apa? Ibu yang depan dulu apa yang sepuh dulu? Yang sepuh dulu. Kalau misalnya gini, kita kan harus aktif. Nah, terus nunggu bisa ada anggota mikir, tahu pikir, tapi posisi itu. Tapi mana itu gimana? Kalau posisi tidurnya duduk, maaf ya, bokong di atas lantai, nutup dia, maaf tidur, maaf ya, itu bok sampai ngorok tidurnya tetap sah, wudunya tidak batal wudunya. Ya, nggih, asal dengan catatan mohon maaf ya, bokongnya itu di atas lantai ya. Ya, jadi bukan dalam posisi terangkat kayak berdiri atau sujud ya. Satu. Yang kedua, apa tadi Bu? Yang kedua tadi? Cuman itu aja ya? Cuman itu aja, satu aja tadi. Oh ya, tetap sah masih. Oke, monggo Bu biar yuk. Yang penting posisi bokong nutup. Maaf ya, mau ibu mau nyandar, mau miring, yang penting maaf posisi bokong itu pokoknya harus nutup di sini. Ini contoh duduk gini ya, gini atau begini, ya terserah. Tapi kalau begini nggak boleh, karena ini dan nempel bokong dan nempel lantai. Ya, yang penting nempel gini, nutup. Ya, yang penting nutup. Ibu tahu nggak kenapa? Saya pernah tahu sendiri orang samping saya dalam posisi di mana dia tidurnya itu tidak nempel di lantai bokongnya, itu begitu dia tidur ada yang meledak, itu ada. Ya, makanya kenapa di fikih kok dibatalkan? Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi apa namanya letupan itu, ya itu seperti itu. Dan dia tidak menyadari. Saya tidak sengaja lah. Ada teman tidur dalam posisi di mana maaf apa bokongnya itu nggak nempel di lantai gitu. Ya tidur miring atau apa gimana. Itu memang betul. Saya menyaksikan sendiri, mendengar sendiri ada letupan gitu. Oh, berarti ini kenapa sebab dianggap batal. Monggo Bu Fia. Berarti kalau tidur pas tahiyat itu tinggal pulang sholat aja. Wudunya kan kita Begini. Ibu tahiyat akhir ya. Kalau tahiyat akhir berarti posisi begini ya. Terus berarti ini posisi maaf ya, patan tekan di lantai kan? Oke. Terus ini Ibu merasa ketiduran. Enggak usah ngulang sholat juga, kan masih sah sholatnya. Masih sah sholatnya. Karena wudunya masih sah, sholatnya masih sah. Begitu tersadar, Ibu terakhir ingatnya bacaan apa terakhir itu? Oh tidak apa kalau bingung. Oh malah bingung. Oh iya. Ya, sehingga terus kemudian bingung antara ain tadi dzikir apa sholat. Sampai segitunya ya. Iya. Baik. Tidak apa-apa kalau mau ngulang nggak apa-apa. Anggaplah, aduh mau opo gini. Ya sudahlah, diulang lagi nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian berarti Allah membedakan orang-orang kafir dalam soal hisab dari mereka yang berhak mendapatkan kemuliaan. Namun demikian Allah Ta'ala tetap maha luas kekuasaannya untuk menghisab seluruh makhluknya secara bersamaan. Sebagaimana maha luas kekuasaannya untuk menciptakan makhluk yang banyak secara bersamaan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanya seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Luqman ayat 28. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Nggih, Bu. Khauf dan roja, nggih. Nggih. Tapi kadang-kadang dalam beribadah itu saya kadang suka begini Ustaz, apakah Allah menerima amal ibadah kita gitu, apa Bagus. apa ibadah kita itu cacat atau Bagus. Nggih. khawatir
Bagus. Jadi gini, di antara bentuk godaan setan itu adalah kita diimbuskan kepada kita pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya adalah apakah ibadah saya diterima oleh Allah atau tidak. Maka jawabannya begini. Ini jawabannya. Abul Hasan Asyadzili rahimahullah, beliau punya konsep begini, Bu. Kalau satu saat setan bertanya kepadamu, apakah ibadahku diterima atau tidak? Jawaban beliau yang pertama gini, udah jawab aja, saya yakin ibadah saya diterima oleh Allah bukan karena kebaikan saya, tapi karena maha baiknya Allah. Jadi jangan fokus pada baiknya kita, tapi fokuslah pada maha baiknya Allah. Saya yakin ibadah saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Itu manhajnya Abil Hasan Asyadzili rahimahullah. Satu. Terus kemudian kalau suatu saat kita berdebat dengan setan, terus kemudian kita mengambil kesimpulan ini bermain suudzon, kalau nggak diterima bagaimana? Berarti percuma dong kita sholat, percuma dong kita beribadah kalau nggak diterima ujungnya. Itu baru maka yang betul jangan turuti perdebatan itu, langsung cut dengan jawaban saya yakin ibadah saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Satu dulu. Yang kedua, terus upgrade diri, terus belajar, terus mujahadah. Mudah-mudahan dengan itu kita betul-betul diterima ibadahnya oleh Allah. Dan ibu tidak usah khawatir, kalau kita sholat itu kan ada kata-kata wajburni kalau di Iftirash itu. Wajburni itu diantara artinya apa? Tutupilah kekurangan-kekurangan. Dan diantara nama Allah Asy-Syakur. Asy-Syakur itu diantara terjemahannya adalah yang maha menerima kekurangan hamba-hambanya. Jadi yang kurang dari hambanya itu Allah terima. Itu kalau bahasa Jawanya kang mohon rimake. Jadi yang maha menerima bahkan kekurangan hamba-hambanya. Dan kan kita ini tidak wajib berhasil. Yang Allah lihat dari kita apa? Mujahadah kita kan, usaha kita dengan sungguh-sungguh. Yang penting kita belajar, kita berusaha untuk bersungguh-sungguh, bahwa kemudian ada kurang-kurangnya, insya Allah Allah tutup kekurangan kita itu. Dan kata Abil Hasan Asyadzili rahimahullah, kita ditakdir sujud kepada Allah aja itu udah luar biasa. Kita ini, maaf, mulut kita ini kotor mungkin. Banyak kata-kata yang gak benar mungkin keluar dari mulut kita, mungkin. Tapi Allah masih perkenankan kita menyebut namanya. Kan baik banget Allah itu. Ibu tahu nggak kenapa Fir'aun ketika mau mati itu dia gengsi nyebut nama Allah. Dia berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dalam kondisi mau mati aja dia nggak mau nyebut nama Allah. Padahal dia tobat maunya itu, tapi terlambat dia. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dia nggak mau nyebut nama Allah dia. Ada yang mengatakan saking sombongnya, sombong amat itu ya kira-kira Fir'aun itu. Tapi ada yang ngeri, Bu. Ada ulama yang mengatakan, iya kalau karena dia sombong. Tapi kalau karena Allah nggak mau namanya disebut oleh dia gimana? Saking durjananya Fir'aun sampai ngaku sebagai Tuhan, Allah tidak mau namanya disebut oleh Fir'aun, maka dia nggak mau nyebut nama Allah. Bisa dimengerti, Bu ya? Itu satu. Nah, yang ngeri itu, makanya kita ini bersyukur pada Allah. Kita ini masih bisa menyebut nama, masih diizinkan menyebut namanya oleh Allah. Padahal mulut kita ini, terus kepala kita ini dosanya nggak mungkin apa yang kita pikirkan macam-macam. Tapi masih Allah izinkan kepala kita sujud kepadanya. Ini nikmat yang luar biasa. Maka itu yang kita syukuri. Soal diterima nggak terima itu terserah Allah. Yang penting Allah takdirkan saya sujud aja udah alhamdulillah. Gitu. Kalau bahasa sederhananya.